Bab 1172. Aku memang sedang mengancammu. Bahu pria paruh baya pun menyemprot darah. Pria paruh baya pun kaget. Di saat ini warrior yang melompat ke depan, lalu menabrak badan pria paruh baya. Buff. Pria paruh baya langsung ditabrak terbang oleh warrior yang, saat terpelanting ke belakang, warrior yang kembali menyerbu maju, berubah menjadi cahaya pedang menabrak badan pria paruh baya ini. Pepef. Pria paruh baya pun memuntahkan darah, dan kembali terpelanting ke belakang. Di langit, pria paruh baya terus memuntahkan darah. Kali ini, tatapan mata muncul rasa takut. Cara bertarung warrior yang tidak tahu mati ini, membuatnya merasa ketakutan. Saat ini tombaknya masih menancap di dada warrior yang. Muka warrior yang merah juga muncul sedikit pucat. Ini tanda-tanda luka parah. Tapi, warrior yang masih menyerang sekuat tenaga, masih sama seperti sebelumnya. Kali ini, pria paruh baya benaran ketakutan. Pria paruh baya pun muncul niat untuk kabur, tapi warrior yang masih menyerang, pedang di tangan terus diayunkan. Kehilangan satu lengan, pria paruh baya benar-benar tertekan, hanya bisa kena hajar. Dia adalah pendekar kaisar, tentu ada kemampuan untuk tumbuh lengan kembali, tapi ini juga memerlukan waktu. Sekarang, warrior yang sama sekali tidak memberikan dia waktu, jangankan memulihkan lengan, waktu bernapas saja hampir tidak ada. Di langit, semua orang melihat pria paruh baya terus tertekan, dan memuntahkan darah. Meskipun demikian, pria paruh baya tetap saja melawan dengan sekuat tenaga. Tapi, semua orang pun bisa melihat, pria paruh baya ini tidak akan bertahan lama lagi. Bom. Saat ini, dari badan pria paruh baya meledakkan aura yang menakutkan, bagaikan badai angin, langsung membuat warrior yang mundur beberapa meter ke belakang. Di saat semua orang mengira pria paruh baya akan menyerang balik, dia malah memutar badan dan kabur. Selanjutnya terdengar suara pria paruh baya dari kejauhan, "Mantap, masalah hari ini aku sudah mengingatnya, tunggu saja pembalasan dariku." Kabur. Semua orang kembali tercengang. Lagi-lagi satu orang pendekar kaisar dipukul sampai kabur. Tapi, ini adalah hal yang baik, setidaknya bahaya sudah tiada. Kamu seharusnya melupakannya. Di langit, warrior yang pun menjawab. 1 detik kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang masuk ke dimensi hampa. Teknik pedang penjelajah angkasa. Di 100.000 mil jauhnya, pria paruh baya menoleh ke belakang melihat, warrior yang tidak mengejarnya, pun merasa lega. Ekspresi dia sangat jelek dan kesal. Dia sama sekali tidak kepikiran, dirinya akan tertekan oleh pendekar suci, dan hampir dibunuh olehnya. Penghinaan. Ini adalah penghinaan terbesar. Sebenarnya alasan utama pria paruh baya ini bisa tragis seperti ini semua karena dia meremehkan lawan. Jika dari awal bisa menganggapnya lawan setara, juga tidak akan tragis seperti ini. Tapi dia tidak, ini juga wajar. Pendekar kaisar mana mungkin menganggap pendekar suci sebagai lawan yang setara. Jangankan pendekar suci, bahkan pendekar setengah kaisar saja mereka juga menganggap lemah. Dan hari ini berjumpa dengan monster. Pria paruh baya ini menghirup napas dalam-dalam, tangan kiri mengepal erat, niat membunuh muncul. Masalah ini tentu saja tidak akan berlalu begitu saja. Tidak membunuh warrior yang dia akan bagaimana hidup di dunia pendekar kaisar. Pria paruh baya kembali menoleh melihat sekilas arah kota Loyun, muncul tatapan benci dan berkata, "Tunggu saja." Selesai berkata, dia memutar badan dan ingin pergi, tapi di saat ini, pria paruh baya mendadak kaget,
bulu kuduk di seluruh badan berdiri. Dia langsung memutar badan dan mengayunkan telapak kiri. Saat dia memutar badan mengayunkan telapak tangan, muncul cahaya pedang merah di depannya. Krut. Cahaya pedang merah ini langsung masuk ke lengan pria Paruhbaya, kemudian bagian bahu pun menyemprot darah. Lengan kiri pria Paruhbaya langsung terbelah menjadi dua. Sekarang warrior yang muncul di depannya. Tidak. Pria Paruhbaya ini membelalakkan mata dan ingin menangis. Hentikan. Dan di saat ini, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Orang belum datang tapi suara teriakan sudah memekikkan telinga warrior yang dimensi hampa di sekitar pun bergetar. Lagi-lagi seorang pendekar kaisar. Dan warrior yang juga tidak terganggu, pedang di tangan tidak berhenti langsung menusuk ke kening pria Paruhbaya ini. Krut. Darah pun menyembur keluar dari bagian belakang kepala pria Paruhbaya. Pria Paruhbaya ini pun membelalakkan mata, lalu mati. Di waktu bersamaan, energi spiritual pun terbuka dan keluar dari badan pria Paruhbaya ini. Di radius 10 meter dipenuhi energi spiritual. Saat ini, siro yang ada di dada warrior yang langsung muncul, membuka mulut menyerap. Energi spiritual ini pun berubah menjadi naga panjang masuk ke mulut siro. Seiring semakin banyak energi spiritual yang masuk ke mulut siro, badan siro pun semakin putih. Tidak lama kemudian, semua energi spiritual pun hampir diserap habis oleh siro. Siro pun sendawa, lalu kembali masuk ke dalam dada warrior yang. Tangan kanan warrior yang masih menggenggam tombak di dadanya lalu pelan-pelan ditarik keluar. Saat tombak ditarik keluar, darah pun menyembur keluar, semuanya meresap masuk ke dalam pedang darahnya. Setelah menarik keluar tombak, warrior yang awalnya ingin langsung membuangnya, tapi melihat adalah senjata calon tingkat kaisar, pun langsung menyimpannya. Kemudian, dia melihat mayat pria Paruhbaya yang ada di kejauhan, lalu mengayunkan tangan, dua cincin penyimpanan pun muncul di tangannya. Di sedang melihat, mendadak ekspresi berubah, mengayunkan tangan kanan, mayat dan cincin penyimpanan pria Paruhbaya pun disimpannya. Lalu memutar dan melihat ke arah kejauhan. Dari dimensi sana pun mulai terbuka, seorang pria Paruhbaya berjubah kuning berjalan keluar. Pria Paruhbaya ini sedikit mirip dengan pria Paruhbaya berjubah kuno yang dibunuh warrior yang sebelumnya. Aku sudah menyuruhmu menghentikan, apakah kamu tidak mendengarkannya? Ujar pria Paruhbaya ini pada warrior yang. Meskipun nada bicara sangat tenang, tapi juga terasa dingin. Berhenti. Warrior yang pun tersenyum dan berkata, kamu kira aku bodoh? Tidak membunuhnya, lalu menunggu dia bekerja sama denganmu membunuhku. Jika aku melakukan ini, seberapa bodohnya diriku? Warrior yang melepaskan pria Paruhbaya ini, apakah kota kiamat akan memaafkannya? Tidak mungkin. Pasti akan bekerja sama membunuhnya. Pria Paruhbaya ini melihat warrior yang cukup lama dan berkata, kamu benar-benar di luar dugaan kami. Meremehkanmu adalah satu hal terbodoh yang dilakukan kota kiamat. Tapi, sekarang tidak melakukannya lagi. Kamu dari mana tahu, kamu sekarang bukan sedang meremehkanku? Ujar warrior yang sambil tersenyum remeh. Iyakah? Tangan kanan pria Paruhbaya mengepal erat dan berkata, aku ingin melihat, apakah aku ada meremehkanmu atau tidak. Warrior yang malah menggeleng kepala dan berkata, aku tidak ingin bertarung denganmu, kamu menyerang aku akan kabur. Percayalah kamu tidak akan bisa mengejarku. Tidak apa-apa, masih ada orang kota Loyun. Ujar pria Paruhbaya berjubah kuning. Warrior yang mengangguk kepala dan berkata, bunuh saja. Bunuh semua juga tidak apa-apa.
Karena kota kiamat juga menggerakkan semua pasukan, aku juga tidak bisa melindungi mereka. Berkata ini, warrior yang mendadak memandang pria paruh baya berjubah kuning, berkata dengan serius, tetapi, aku akan membalas dendam. Aku akan membentuk tim khusus membunuh orang kota kiamat. Sampai semua orang kota kiamat mati. Oh iya, sedangkan kamu, mungkin sekarang aku tidak bisa membunuhmu, tapi pas aku menjadi pendekar setengah kaisar atau pendekar kaisar. Kamu mengancamku, ujar pria paruh baya sambil menatap langsung mata warrior yang tersenyum licik. Bagaimana? Kamu membunuh orang kota Loyun, aku membunuh orang kota kiamat. Aku sih tidak apa-apa, niat membunuhku sudah mencapai alam ketiadaan. Apakah tahu aku sudah membunuh berapa banyak orang baru bisa mencapai alam ketiadaan? Pasti lebih banyak dari penduduk kota kiamat. Jadi jika kamu mau bermain, aku benaran tidak apa-apa. Aku juga tidak peduli mati sedikit orang. Aku bisa membunuhmu sekarang. Pria paruh baya berjubah kuning selesai berkata, lalu mengangkat jari, dimensi pun bergetar, lalu muncul cahaya dingin, seketika muncul pedang tajam menembak ke arah warrior yang menyipitkan mata, tatapan menjadi tajam, pedang darah di tangan menebas, cahaya merah langsung memancar, bertabrakan dengan pedang tajam. Bom! Terdengar suara ledakan yang kuat, langit pun terus bergetar. Di kejauhan pria paruh baya mencibir dan ingin menyerang. Saat ini, warrior yang malah mendadak memutar badan, berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari langit. Melihat keadaan ini, pria paruh baya pun pucat, karena warrior yang terbang ke arah kota kiamat. Cari mati! Pria paruh baya teriak dan bergerak menghilang dari langit. Terus mengejar, ekspresi pria paruh baya berjubah kuning semakin jelek, dia pun menyadari kecepatan warrior yang tidak lebih lambat darinya, terutama keterampilan pedang warrior yang lebih cepat banyak darinya. Pria paruh baya berjubah kuning mengetahui perkataan yang dikatakan warrior yang sebelumnya, jika dia ingin kabur, pasti tidak bisa mengejarnya. Sekitar 5 menit kemudian, di sebuah kota besar muncul di depan warrior tapi warrior yang tidak melihatnya, melainkan berhenti, memandang pada pria berjubah kuning yang ada di kejauhan, lalu memegang pedang darah menunjuknya, kamu pergi membunuh orang kota Loyun, aku pergi membunuh orang kota kiamat, apakah berani? Jujur saja, aku berharap kamu bisa pergi, karena pedangku sudah berhenti lama di tingkat kaisar. Jika bisa membunuh satu penduduk kota, mungkin saja bisa menembus tingkat kaisar. Kamu mengancamku. Ekspresi pria berjubah kuning pun menjadi garang. Iya, aku memang mengancammu. Terdengar suara warrior yang sinis, tidak lagi basa-basi berubah menjadi cahaya merah terbang ke arah kota kiamat. Bersambung.